Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu di Masjid Al-Huda Kerun Baru yang kita cintai ini. Kita duduk bersama saling silaturahim, thalabul ilmi, mengangkat ketidaktahuan dalam diri kita, mengharap rahmat dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ta'alau bina nabda ta'limana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhhib fi adillati matnil ghayah wat taqrib, fikih perspektif madhab asy-Syafi'i, dan berikut ulasannya nanti oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, dalil-dalil dan seterusnya yang akan kita baca dan terangkan insyaallah pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca terkait dengan al-khamr idza takhallalat binafsiha. Khamar bila mana ia hilang zat yang memabukkannya dengan sendirinya, maka ia kembali dihukumi suci. Namun bila mana dilemparkan atau dikasih sesuatu, maka tentu ia tidak menjadi suci. Dan insyaallah kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pasal berikutnya terkait suatu yang keluar atau darah ini ya. Sesuatu ini maksudnya darah yang keluar dari farji atau dari vagina wanita. Faslun, pasal, wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, dan keluar dari farji wanita, farj gitu ya, fa ra sukun jim, fa ra sukun jim, farjun niku nggih artinya kemaluan wanita. Kalau fa fathah, ra fathah, jim farajun artinya jalan keluar. Faraj itu jalan keluar. Kalau disukunkan menjadi sebuah istilah untuk ngapunten kemaluan wanita. Nggih, keluar dari kemaluan wanita ini salah satu dima'in, 3 darah. Napa mawon niku? Pertama, damul haidi, darah haid. Wasani, yang kedua, an-nifas, darah nifas. Wasalis, desot, yang ketiga, al-istihadah. Terus 3 niki, damul haid, nifas, istihadah. 3-tiganya ini hendaknya kita pahami dengan sebaiknya, sehingga sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak salah ya dalam mendeteksi darah apa ini gitu. Ini penting untuk wanita, namun juga penting untuk laki-laki mengetahui hal tersebut.
Karena ada konsekuensi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya apa? Yas'alunaka 'anil mahid, qala ta'ala yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Kan ada larangan ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahid, terkait wanita yang haid. Qul huwa, katakanlah haid itu ada kotoran, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istrimu ya ketika ia haid. Terus kalau sampai nggak tahu ya nanti nggak, ketika hubungan suami istri sementara istrinya sedang haid niki dosa. Adapun kalau kafarahnya apa, ulama berbeda pendapat ya. Kafarahnya apakah hanya istighfar saja kalau kejadian seperti itu, atau nanti ada sedekah. Ada pendapat, ada riwayatnya itu. Makanya ulama berbeda pendapat. Kalau sampai kejadian kedaden seperti itu, satu pendapat pertama mazhab Maliki wa Syafi'i wa Abu Hanifah menyebutkan apa? Istighfar saja. Tapi tetap dosa nggih. Istighfar dibaleni neh kan ya. Istighfar terus napa? Niku semoga dengan istighfar menjadi kafarah untuknya. Yastaghfirullah, ia beristighfar kepada Allah. Lalu ada yang lain, pendapat yang lain ya dari kalangan para ulama, apa? Dengan bersedekah. Ada yang berpendapat dinar. Satu dinar 4,25 gram satu dinar. Nek sak menika ya lumayan tuh, jadi modal yang lumayan ini ya, 12 juta niki sampai 15 malahan. Wah, itu ya lumayan. Nah, ada lagi yang tadi kalau bila mana darahnya pas sudah berhenti tapi masih belum, sudah mulai darahnya itu sudah mulai berhenti ya, mulai inqita', sudah mulai terputus tapi belum selesai haidnya, sudah mulai akhir-akhir lah ngoten nggih. Nisfu dinar, setengah dinar. Jadi ada pendapat demikian. Cuma pendapat jumhur ulama tadi napa? Ya istighfar mawon. Istighfar. Kalau kedaden seperti itu napa? Istighfar. Maka penting untuk mengetahui terkait bab haid niku. Nggih, terkait bab haid. Fal haidu, apa itu definisi daripada haid? Haid adalah huwad damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati. Haid adalah ad-dam, darah, al-khariju, yang keluar, min farjil mar'ati, dari farji wanita, dari kemaluan wanita, ala sabilis sihhah, itu ya gampangnya itu tanda sehat, ada normal, sehat, justru sehat kalau keluar haid. Min ghairi sababil wiladah, tanpa tersebab lahiran, tanpa tersebab napa? Lahiran. Terus siklus yang memang dialami oleh wanita yang dewasa, yang sampun balik, yang rutin itu karena memang sehat. Kalau sudah usianya katakanlah sampai 15 tahun terus belum haid, ya ini tentu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Ada di tempat kami ada sudah. Sekarang nggak tahu sekarang. Terakhir kemarin orang tuanya menyampaikan waktu kelas sudah aliyah itu, kelas umur 16 tahunan itu belum haid. Ini kita minta untuk ke dokter ya, dokter urologi dan dokter apa boleh nih nek kaitannya dengan dokter apa itu Pak biasanya. Nah, itu terus kemudian ternyata genetik ya, jadi neneknya atau itu pernah seperti itu. Tapi nanti kalau sudah mungkin 17-18 tahunan, la'alla harapan dokternya moga-moga haid gitu ya, seperti itu ya. Nah ini justru ala sabili as-sihhah, karena sehat, min ghairi sababil wiladah, bukan karena lahiran. Kalau lahiran mungkin apa? Nifas namanya. Walau nuhu, dan warnanya darah haid ini
aswadu muhtadimun ladza. Hitam kemerah-merahan ya, pekat ya. Itu darah haid. Biasanya wanita nanti kalau yang sudah pro, ya ini bahasa terjemah kita pro. Bahasa kitab itu yang ada beginner, ada pemula, ada satu lagi yang memang sudah mu'tadah, sudah terbiasa. Sing sampun terbiasa biasanya sampun niteni, bisa niteni. Termasuk warna, siklus dan sebagainya. Udah mu'tadah. Kalau yang awal, yang baru-baru saja balik namanya mubtadi'ah. Pemula, beginner. Okay. Nah, diterangkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha ada riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim sebentar. Nah ini ada riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kharajna la nara illa al-hajja falamma kunna bisarafin hadat fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qal ma laki ana fisti qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-hajju ghaira alla tatufi bil baiti wa fi riwayatin hatta tatuhuri. Ini ketika musim haji nggih. Intinya Rasulullah menyampaikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkait apa yang dialami berupa haid itu, lakukan haji sebagaimana haji, illa annaki, hanya saja anti jenengan jangan melakukan tawaf. Ghaira alla tatufi bil baiti, jangan tawaf. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan ada tambahan redaksinya hatta tatuhuri, hingga Anda suci. Nah, berarti ada hukum terkait dengan haid niku. Ya. Muhtadimun, apa arti muhtadim? Tadi kan aswadu muhtadimun ladza. Ya. Darahnya itu aswadu, hitam. Muhtadimun ladza. Muhtadim di sini maknanya adalah har, ya. Cenderung panas darahnya ini. Cenderung panas, har. Ya. Pekat begitu, panas. Ini darah haid. Ya. Lalu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada juga riwayat terkait haid ya dari sahabat dari Abu Dawud radhiyallahu anhu dan yang selainnya, an Fatimah binti Abi Hubaish. Saya bacakan lengkapnya dulu. Annaha kanat tustahadu. Serah. Annaha kanat tustahadu. Faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haydati fa innahu damun aswadu yu'raf. Damun aswadu yu'raf. Fa idza kana dzalika fa'amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa 'irqun. Ini ada sahabiyah namanya Fatimah bintu Abi Hubaish. Suatu ketika Fatimah bintu Abi Hubaish ini haid, tustahad, ya terkena haid, artinya dia di waktu itu sedang dalam keadaan haid. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, idza kana damul haidati, bila mana yang keluar adalah darah haid, fa innahu damun aswadu yu'raf,
maka sesungguhnya darahnya itu adalah darah yang warnanya hitam dan diketahui, yu'raf, diketahui. Dia punya khas tersendiri. Dia muncul dari aqsa rahim, dari rahim yang dalam itu. Dan rutin niku. Biasanya rutin. Kecuali nanti ada yang telat, nanti ada peraturannya sendiri. Fa idza kana dzalika, maka bila mana demikian, fa amsiki 'anis shalah, maka janganlah kamu atau tahanlah dirimu dari melakukan apa? Salat. Fa idza kanal akharu, namun bila mana darahnya bukan yang yu'raf, yang umum diketahui sebagai darah haid itu, di luar siklus warnanya atau kekhasannya berbeda. Fa idza kanal akhar, bila mana yang lain dari darah haid, fatawaddai, maka wudulah, wa shalli, dan salatlah. Fa innama huwa irqun, ya, itu tidak lain adalah napa? Irqun, ya, semacam suatu yang keluar ya dari penyakit, ya, darah penyakit, yaitu darah, maksudnya darah napa? Istihadhah. Nih, berarti ada dua ya tadi yang sudah kita baca, yaitu apa? Satu haid, satu lagi napa? Istihadhah. Satu haid, satu istihadhah. Kalau istihadhah tetap kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan puasa kalau di bulan Ramadan. Namun kalau haid, fa'amsiki 'anis shalah, maka tahanlah dari melaksanakan apa? Sholat, ya. Baik. Ya, berikutnya yang ketiga. Maaf, yang kedua. Tadi sedikit disebutkan yang ketiga, yaitu istihadhah, cuma nanti ada ta'rifnya sendiri. Wan nifasu, adapun nifas, huwad damul khariju aqibal wiladah. Ia adalah darah yang keluar setelah lahiran. Oke. Pokok darah keluar setelah lahiran itu namanya apa? Nifas. Yang ketiga, wal istihadhatu, napa niku istihadhah? Huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Adalah darah yang keluar di luar daripada hari-hari haid dan hari-hari nifas. Maka disebut istihadhah. Ya. Kalau akar katanya sama sebetulnya dengan haid, ya, istihadhah dengan haid nanti sama. Maknanya secara bahasa sayalan itu mengalir, keluar, ya, mengalir. Nah, cuman istihadhah ini beda, yang keluar dia bukan darah haid, tapi darah penyakit lah, ngoten nggih. Baik. Kita bacakan sedikit keterangan. Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabat Aisyah, dari sahabiyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah binti Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang Fatimah binti Abi Hubaish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, faqalat, ia berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur, afa ada'is salah. Saya, kata Fatimah binti Abi Hubaish dalam riwayat Aisyah, saya seorang wanita yang istihadhah, ya, yang istihadhah, dan saya tidak suci, ya, kondisinya tidak suci. Apa ada'is shalah, apakah saya harus meninggalkan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaish, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Itu yang terjadi padamu itu adalah napa? Irqun, ya, penyakit. Wa laysa bil haidah, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Jika yang kamu dapati adalah haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa shalli. Kalau yang keluar adalah haid, kemudian kadarnya, ya, nanti kan setelah ini pembahasannya terkait dengan rentang waktunya, ya.
Kalau kadarnya sudah selesai, faghsili, maka mandilah, mandi jinabah ya. Faghsili ankid dama, maka bersihkanlah dirimu dari darah, maksudnya mandi ini. Wasolli, kemudian apa? Salatlah. Nah ini. Sehingga ada istilah namanya istihadhah, di luar daripada darah haid dan daripada an-nifas. Lalu kemudian yang ketiga an-nifas. Wan nifas an-nifas sudah ya. Huwa damul kharij aqibal sudah. Wal istihadhah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Jadi istihadhah darah yang keluar dari farji wanita di luar dari hari-hari haid dan nifas. Berikutnya, wa aqallul haidi, lah niki paling minimal nggih, paling minimal durasi keluarnya haid. Wa aqallul haidi pinten yaumun wa lailah, sehari semalam. Ya ibu-ibu nggih, bisa jadi sehari semalam, setelah itu empun gitu ya. Wa aqallul haidi yaumun wa lailah, batas minimal itu keluarnya haid itu pinten sehari semalam. Wa aktsaruhu, yang paling lama indal madzhab asy-Syafi'i 15 yauman, 15 hari. Ghalibuhu, umumnya haidnya wanita sittun au sab'un, 6 atau 7 hari. Terus durasi paling pendek, paling minimal sehari semalam. Paling panjang pinten 15 hari. Kemudian umumnya pinten 6 atau 7 hari lah ya, 6 atau 7 hari begitu. Wa aqallun nifas, dan masa yang paling sedikit, paling minimal dari nifas lahdzah, sejenak. Sret ngoten mawon, niku sudah nifas. Pokok habis wiladah sedikit sekali, sret. Niku sudah napa disebut nifas, sejenak saja, lahdzah, sekali napa nggih bahasa kita, keluar gitu saja, itu sudah disebut nifas. Wa aktsaruhu, dan yang paling lama pinten sittuna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, umumnya arba'una yauman, 40 hari. Nanti dalam faktanya barangkali timbul yang di luar keterangan ini. Ini kan seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu natijatul istiqra' minal ulama. Ya, hasil daripada istiqra', penelitian yang mendalam dari para ulama. Barangkali nanti ada yang di luar ini, biasanya ini ya tidak umum ya. Misalnya kok sampai 70 hari. Ya. Pendapat yang kuat dia tetap dihukumi yang nifas 60 hari ini. Misalnya lebih dari itu misalnya 40 hari berhenti, terus lagi muncul lagi masih nifas selama belum 60 hari. Ini hasban apa al-istiqra', karena kaitannya dengan penelitian yang telah umum dilaksanakan. Sekarang juga mungkin ibu-ibu banyak kejadian napa niku haid tidak teratur dan sebagainya. Nanti kembalikan kepada kebiasaannya. Kembalikan kepada kebiasaannya. Lanjut, wa aqallut tuhri bainal haidataini. Nah, saya ulangi dulu masa paling sedikit darah haid keluar pinten yaumun wa lailah, sehari semalam. Paling lama pinten 15 yauman, 15 hari. Umumnya pinten 6 atau 7 hari. Adapun nifas paling sedikit pinten sekali keluar, sejenak, sudah dihitung nifas. Begitu lahiran nifas. Termasuk nanti kalau ngapunten keguguran, karena ada yang dikeluarkan ya, nggih sami dihukumi seperti nifas ini, sejenak begitu. Keluar darah ya dia nifas, kirat dan sebagainya. Wa aktsaruhu, yang paling lama sittuna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya arba'una yauman, 40 hari untuk wanita. Wa aqallut tuhri dan masa yang paling sedikit, paling minimal dari suci bainal haidataini, antara dua haid,
satu haid dengan haid yang lainnya jarak ini ku paling minim pinten 15 yauman 15 hari. Jarak satu haid dengan haid yang lain itu pinten 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk banyaknya atau lamanya, enggak ada batasan. Kalau jarak pendeknya antara satu haid dengan haid yang lain paling minim pinten? Paling pinten mau 15 hari. Nah, tetapi kalau lamanya jaraknya tidak ada batas. Ya bisa jadi lama enggak haid ngaten. Ternyata apa? Isi. Oke. Hamil. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina. Dan minimal seorang wanita itu masuk usia di mana dia haid 9 sinina, 9 tahun. 9 tahun kita baca di sini ada keterangannya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu. Hadhihi taqadir fil haid wan nifas wat tuhur mabnahal istiqra, ay tatabbu'ul hawadits wal wujud wa qad wujidat waqa'i' athbatatha. Hadhihi taqadir, jadi batas-batas tadi yang disebut oleh para ulama wau niku dalam haid, dalam nifas maupun dalam sucinya wanita niki itu dibangun di atas dasar istiqra tadi, penelitian tadi itu. Nggih. Terus tidak ada muncul dalil sharihnya, tetapi dalam penelitian yang mendalam dari para ulama ya, berbasis panduan dari sabda Rasul, panduan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maka ditemukan fakta paling lama sekian, paling umumnya sekian, paling paling sedikit sekian lah itu. Gitu nggih. Ay tatabbu'ul hawadits. Tatabbu' itu mengikuti, dicek, diperhatikan, ditanya. Ya kalau bahasa sekarang mungkin survei, diadakan kuesioner dan sebagainya, atau ditanya, dikumpulkan data-data ya, sehingga kesimpulannya seperti itu. Baik. Ini terkait dengan wanita yang paling kecil usia berapa? Haid 9 tahun. Kelas pinten saat ini gini? 9 kelas SD kelas berapa? 4. Kelas 2. Kelas 2 masih pinten. Kelas pinten? 4 ya, kelas 4 atau mau naik kelas 5 lah ya. Atau kelas 3 mau naik kelas 4. Itu mungkin. Kalau sekarang tambah banyak yang lebih cepat atau dengan makanan yang ada sekarang itu rata-rata gimana? Banyak yang cepat ya? Masya Allah ya. Wa aqallul hamli, dan masa yang paling sedikit orang itu hamil. Nggih. Maksudnya orang itu mengandung, berapa lama dia mengandung? Paling sedikit 6 ashhur, 6 bulan. Mengacu dari misalnya kalau orang itu alaqah, mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, ditiupkan roh, lah kinten-kinten bisa keluar itu dari perut ibunya ya, prematur kalau sekarang ya disebutnya ya. Itu ya sekitar 6 bulan. Kalau 6 bulan itu wajar, masih memungkinkan orang menikah langsung kok ketepatan si wanita atau istrinya ini subur-suburnya baru selesai dari haid, subur, hubungan antara suami istri ini, lalu kemudian langsung isi. 6 bulan kemudian lahir itu mungkin masih mungkin. Prematur masih mungkin. Dan sudah jadi nih, oke, tapi biasanya nanti kecil ya Pak ya. Ukurannya nanti kalau sekarang tentu dimasukkan ke inkubator, masih kecil. Tapi bisa. Oke. Tapi kalau kurang dari itulah ini 4 bulan gak penlahiran, baru nikah 4 bulan yang lalu. Nah ini mungkin ya waqa'a ya, telah terjadi apa yang terjadi. Ya accident ya. Ini saya pernah loh Pak, saya termasuk korban gini. Jadi alhamdulillah kayak gini, ini dalam rangka bersyukur mawon tahadduts bin nikmah. Kula nggih mboten napa niku pacaran dan sebagainya. Alhamdulillah dikenalkan, terus kemudian nazar seperti biasa itu, nazar, ta'aruf, cocok. Lah dilala istri dari kampung
Ini ternyata virus apa ya, orang menganggap orang tuh kalau menikah itu harus apa, apel dulu, diapeli yange ya, setahun 2 tahun sampai menjadi keumuman, sehingga kalau ada orang yang nikah dengan standar maksud standar syar'i ya, standar yang dimaksud ini yo nazar, cocok ta'aruf atau ta'aruf kemudian lanjut nazar melihat cocok, kemudian khitbah, kemudian akad, kemudian sudah jadi suami istri, ini malah dianggap aneh. Ya aneh. Ini cerita mawon ya, istri kula ten Solo dulu. Saya itu memang orang Solo, tetapi saya kan di Jakarta. Terus pulang, terus pola ta'aruf, nazar dan sebagainya kita lalui cepat sekali. Terus saya khitbah, almarhum bapak saya itu prinsipnya anak wes khitbah kudu ndang cepet nikah. Ya kula nggih cocok mawon. Alhamdulillah. Sebentar sekali, kalau nggak salah sebulan sekian gitulah langsung nikah. Lalu LDR sebentar Pak, LDR sebentar. Oke. Terus kula karena saya di Jakarta, lalu kalau tidak salah ya pokoknya akhir tahun Desember lah, saya bawa istri ke Jakarta. Nah ini qadarullah, saya 2 tahun dari pernikahan itu lahir anak saya, setelah 2 tahun. Ya anak bagi orang ya kita kadang ditanyai, ketemu orang tua, kapan punya anak gitu-gitu gitu. Tapi setelah punya anak baru ibu mertua saya cerita, orang-orang di kampung itu saling suudzon. Iki kan ning Solo tinggali, saya juga dari Solo, padahal dia nggak tahu, orang-orang nggak tahu kalau saya di Jakarta. Memang saya orang Solo, Kartosuron itu. Wah, loh, ini kan mosok belum pernah ngapel, belum pernah datang ke rumah, tiba-tiba langsung lamaran. Jangan-jangan bayi esiden loh. Kula tinggalake. Ini Ustadz tinggalake lah. Ya Allah itu ya. Ya alhamdulillah, sehingga saya tahu hikmahnya. Alhamdulillah, salah satu hikmahnya mengapa kemudian lama. Anak pertama saya lahir itu 2 tahun dan di bulan yang sama. 2 tahun lahiran. Jadi di sini berarti kalau 6 bulan Pak terus lahir ya itu biasa, mungkin nggih. Mungkin. Tapi kalau sebelum itu misalnya kok akad nikah wa ba'da thalathati asyhurin, setelah 3 bulan lahiran lah ini piye ya gitu ya. Ada kemungkinan tadi Pak, presiden tadi. Lanjut. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin, 9 tahun. Itu anak wa aqallul hamli 6 asyhurin. Dan masa yang paling sedikit orang itu mengandung lalu kemudian lahiran itu ya, itu 6 bulan. Wa aktsaruhu, nah niki kayaknya enggak pernah terjadi di sini ya. Wa aktsaruhu menurut ulama Syafi'iyah dan juga dinukil oleh pengarang kitab ya, wa aktsaruhu, dan paling lama itu orang mengandung 4 sinin, 4 tahun. Ada mboten lahir menteka nih. Tapi kil ya, saya belum memastikan ya, kil Al-Imam Asy-Syafi'i itu lama juga di perut ibunya. 2 tahun ya, ada riwayat betul 2 tahun, saya juga ya, 2 tahun di perut ibunya. Jadi lama malahan ya. Wa ghalibuhu, dan secara umum pinten 9 asyhurin, 9 bulan. Rata-rata kita 9 bulan, oke. Dan kadang-kadang bisa request mboten Pak. Sekarang bisa request ya. Misalnya artis-artis itu mau dipas-paske lahirnya 17 Agustus misalnya ya, atau biar sering dapat diskon kalau bulan Agustus, biar dikasih nama Agus ya Pak. Dipaske. Pakai operasi cesar ya. Wallahu alam ya, tidak mengapa sih, cuman ya karena kan memang sudah bisa keluar, menurut medis sudah bisa keluar ya. Biasanya setelah masuk bulan ke-9 bulan itu. Wa ghalibuhu pinten wau 9 asyhurin. Wa yahrumu berikutnya. Ayo sebentar kita bacakan. Istadalla li aqallil hamli biqaulihi ta'ala. Ya, para ulama beristidlal, mengambil kesimpulan dalil terkait dengan minimum hamilnya seseorang wanita
dengan firman Allah Ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra, ma'a qawlihi subhanahu wa ta'ala, wa fisaluhu fi amain. Nah ini kalau dikumpul-kumpulkan antara wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra, hamilnya dan fisalnya, ya, fisal itu selesai menyusuinya, itu masa menyusuinya, salatuna syahra, pinten 30 bulan. Kemudian ada firman Allah yang lain, wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuinya ibu-ibu itu berapa? Amaini, 2 tahun untuk kesempurnaan ini. Nggih, mboten keharusan sih. Kalau misalnya ada masalah dengan ngapunten dengan air susu ibunya, ya nanti bisa nggak harus. Tapi kalau umumnya untuk kesempurnaan menyusui nggih amain 2 tahun. Fa idza kana majmu'ul hamli wal fisali 30 syahran wal fisal wahdahu amain kana al hamlu 6 ashhurin. Bila mana dikumpulkan hamil, menyusui 30 syahran 30 bulan, kemudian fisal sendiri, fisal tadi ya menyusui itu 2 tahun, kanal hamlu, maka dihitung-hitung begitu, nanti memang dihitung, dicoba dihitung Pak nggih. Maka jatuhnya hamilnya itu 3 bulan, berada di kandungan ibunya itu berapa? 6 bulan. Dalam ayat ini kalau dihitung-hitung nanti jatuhnya pinten 6 bulan. Dan itu masuk karena kalau dalam penciptaan manusia itu sudah lebih, sudah diberikan ruh. Di usia segitu sudah diberikan apa? Ruh. Ya, makanya kalau kemudian kok keluar atau mati di perut ibunya, bisa disolati, dikasih nama, boleh, saged nggih. Tapi kalau baru 3 bulan keguguran nggih niku mboten, dia belum jadi, ngaten nggih. Ini adapun dalilu ghalibuhu wa aktsaruhu, dalil 9 bulan keumuman seorang atau janin berada dalam perut ibunya ini, dan yang paling lama 4 tahun itu hasil dari istiqra' tadi itu. Dan betul rata-rata kita pinten 9 bulan. Sejak dulu ya begitu. Di perut ibunya 9 bulan. Nah, yang kita agak perlu mencari informasi baru, bukan informasi, mencari contoh itu yang paling lama. Yang 4 tahun itu. Ya. Tapi kiranya ada dulu. Tentu otomatis jarang ya, otomatis jarang. 1001 lah gitu ya, jarang-jarang. Atau mungkin pinten banding 1 ngoten. Tapi barangkali ada ditemukan 4 tahun di perut ibunya, sehingga disebut aksar, paling lama. Tapi kalau keumuman jelas rata-rata kita di perut ibu kita ya undi-undi lah 8 sekian atau 9 lebih sidik gitu. 9 tahun, 9 bulanan, okay, bukan 9 tahun, 9 bulanan. Oke. Baik. Berikutnya wa yahrumu. Lah niki ada yang tidak diperbolehkan. Ini kalau ini untuk ibu-ibu, untuk betul-betul diperhatikan. Dan juga remaja putri ya yang sudah haid. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi, dan haram, tidak boleh bagi wanita yang haid dan nifas thamaniyatu asya'a, 8 perkara. Pertama jelas as-salatu. As-salatu. Dalilnya pun dalil yang sangat sharih, sangat jelas sekali. Ya tadi ya, fatruqis shalah kata Rasulullah, fada'is shalah, amsiki 'anis shalah. Tahan dirimu, jangan melaksanakan apa? Salat. Jelas. Niku as-shalah. Yang pertama apa? As-shalah. Kemudian yang kedua as-shaum, puasa. Nggih ngoten, puasa. Sahur, pagi-pagi sahur. Lalu kemudian setengah jam sebelum buka puasa haid. Pripun niku? Hah? Pura-pura enggak haid ya? Pura-pura. Wah nanggung banget iki, setengah jam lagi apa? Haid. Ya, sudahlah, saya tak enggak bilang-bilang. Nah, tidak boleh. Harus batal puasanya, dan Allah Maha Rahim ya. Tentu niatnya dia menahan puasanya dapat pahala. Plus ketaatannya membatalkan puasa dapat pahala. Nah ini ya. Apalagi si wanita ini biasanya dia rutin puasa, rajin puasa, Ramadan tidak pernah meninggalkan puasanya, pahalanya bisa tetap berjalan. Termasuk sholat nih ngoten. Jadi itu juga sekaligus bantahan. Bantahan barangkali wanita kemudian kok merasa iri dengan laki-laki. Enak ya,
bisa sholat terus, pahalanya terus. Dia itu wanita kalau taat dia justru nahan tidak sholat terus tidak sholat, dia juga ya, dan hari-hari sebelumnya dia biasa sholat, rutin melaksanakan sholat, menjaga kewajibannya, pahalanya nopo berjalan meskipun dia tidak sholat di waktu itu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mboten wanita yang begitu, Pak? Jadi mboten sholat tuh sedih mboten nggih. Nah, niku kula sering guyon sama santri itu. Kalau mau perpulangan itu loh, kepulangan santri ke rumahnya, saya guyon, wah mohon maaf ini tiba waktu kepulangan, saya tahu antum semuanya senang belajar, wow, nggak mau pulang, maunya belajar. Nah itu sebetulnya ada nggak yang kemudian, yo kenapa nggak harus pulang, kita belajar saja, ada yang begitu? Kalau ada kan mantap ya Pak ya. Ya tadi barangkali ada perempuan yang kemudian berpikiran waduh, atau malah sebaliknya sing rodok-rodok tanda kutip ya, rodok-rodok nakal itu ya, poso-poso malas poso, kenapa nggak puasa? Haid, saya haid, kan nggak mungkin dicek itu. ya tentu ini perlu kesadaran, perlu kemudian ini ibadah kepada Allah, termasuk ketika tadi misalnya haidnya kemudian inqitok sudah putus, dia tidak haid awalnya ketika awal sahur, lalu kemudian di tengah puasa kok haid, ya sudah berarti sudah nggak boleh puasa dan diqadha. Tetapi ingat Allah Maha Rahim, tentu niatnya saja sudah dapat pahala, upayanya tadi ya ibadah dia menahan itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalah yang pertama, kedua as-shaum, puasa. Puasa tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid. Dan untuk berikutnya insyaallah ya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada berapa tadi? 6 ya. Ya ini 6 ini nanti ada beberapa yang khilafiyah bainal fuqaha yang sudah masyhur sama-sama kita ketahui ya. Khilafiyah terkait apa yang tidak boleh. Kalau yang sholat sepakat semua, saum sepakat semuanya. Nah nanti ada beberapa hal, tawaf nanti sepakat semuanya. Tapi mashul mushaf, menyentuh mushaf dan sebagainya, ini nanti umurun khilafiyah, merupakan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Monggo. Nggih, tafadhol. Oh. Nggih. Jadi gini, saya ulangi pertanyaan nggih. Ada orang mau menikah, lalu si penghulu itu melacak nasab daripada mempelai dan didapati si wanita itu bukan anak bukan anak tanda kutip anak yang sah karena akad nikah, otomatis nggak bisa jadi walinya. Maka si penghulu mengatakan pernikahan ini tidak boleh diwalikan oleh walinya, tapi oleh sinten? Wali hakim, gitu ya. Pertanyaannya, apakah harus si penghulu harus gitu Pak ya, melacak ketepatan atau kebenaran daripada si mempelai ini, apakah bapaknya adalah walinya yang betul, atau sesungguhnya ini anak ini bukan karena hasil pernikahan akad nikah yang sah. Apakah harus? Ya untuk dibedakan, kalau harus sih tidak ya. Terus kemudian tapi kalau dia tahu, apalagi seorang penghulu, dia tahu betul nggak sah ini nikahnya, kalau yang menikahkan sinten? Walinya atau bapaknya, yang mana bapaknya ini sebetulnya bukan wali. Maka perlu difahami betul, kalau lahir anak tanpa akad nikah sekalipun DNA-nya sama, dia bukan anaknya. Disebut Ibnul Firash, anak ranjang. Anaknya mboten salah Pak. Nggih, ini penting niki. Anaknya mboten salah. Yang salah orang dewasa dua orang ini. Ya, maka dia tidak bisa jadi wali. Kalau ternyata tahu, maka si penghulu betul. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada kewajiban membongkar aib dan sebagainya, tentu tidak. Kalau nggak tahu, nggih pun kalau nggak tahu. Yang benar adalah dengan memahami fikih ini secara sadar, kalau nggak ada yang tahu, ya otomatis bapak menyampaikan ke anaknya. Gitu, bukan terus dia menjadi walinya. Karena walinya nanti wali hakim
al-hakimu waliyyu man la waliyalahu. Hakim nanti menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Oke. Itu nggih. Jadi ini untuk dipahami dengan baik. Anaknya nggak salah. Seringkali kan di kita yang jadi masalah karena anaknya dianggap salah sehingga dia mungkin malu, ya, saling menutupi dan sebagainya. Padahal nggak sah itu kalau walinya bapaknya yang membuat dia lahir itu karena belum akad nikah. Maka termasuk kenapa? Antara waktu nikahnya orang tua dengan kelahiran anak tersebut kan bisa dengan hitung-hitungan Tadi seperti tadi ini nggih. Tapi ya kalau ternyata anaknya dan nggak ada bukti-bukti yang otentik, sebetulnya nggak perlu penghulu mencari itu, nggak perlu. Tapi kan itu bisa diketahui misalnya ada apa namanya itu informasi yang nyampe kepadanya, entah dari pihak perempuan, pihak ibu yang mungkin sudah cerai dan sebagainya, itu bisa dan harus diberitahu. Itu kan mirip kayak di zaman Rasulullah pernah ada seorang yang mau menikah, lalu datang ibu-ibu bilang dia anak susuan saya, udah batal, anak sepersusuan. Kalau tahu maka tentu diberitahu dan akhirnya faskhun nikah, bukan cerai nggih, beda. Itu bukan tolak namanya, tapi fasakh, terfasakh, nggak jadi nih, batal. Itu termasuk tadi. Kalau tadi nggak batal sih, cuman walinya bukan ini, walinya wali hakim, bukan wali bapaknya ini. Oke. Bukan wali bapaknya yang tidak sah ini ya, gitu ya. Gitu. Begitu, Pak. Oke. Ya, baik. Ke depan insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan ke terkait apa-apa saja ya. Jadi yang tidak diperbolehkan sudah kita baca 2, nanti yang 6 kita baca berikutnya. Barangkali juga nanti ada umurun khilafiyah yang perlu untuk kemudian kita sikapi secara dewasa, secara baik, karena begitulah fikih ya. Ada beberapa memang yang nanti umurun khilafiyah, perkara-perkara yang diperselisihkan. Asal yang berselisih itu mu'tabar ya. Kita kan mengikuti saja. Kalau mu'tabar maka silahkan diikuti. Yang mu'tabar itu apa? Kealimannya dianggap. Misalnya ulama madhab itu otomatis kan otoritas keilmuannya mencukupi untuk kemudian berbeda pendapat. Maka ketika yang berbeda pendapat adalah para alim yang mu'tabar, kita menghargai, menghormati, kemudian kita juga boleh memilih karena kita muqallid, kita tidak bisa untuk kemudian menggali dalil dengan mandiri gitu nggih. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hayya nakhtatim ta'limana hadza bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.